pajakannya identik. Pertanyaan. Yes, selawat serta salam terpukul kita tuntut kepada diri sekarang kekasih Allah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baginda sesatu revolusi sejati baginda mampu merubah peradaban dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dari zaman kebodohan menuju zaman kepintaran seperti apa yang kita rasakan pada pagi hari ini. Oke, adapun judul acara kami adalah pajak daerah dan retribusi daerah. Dan saya akan membacakan latar belakang daripada makalah kami ataupun latar belakang daripada materi yang akan kami presentasikan. Jadi pendapatan asli daerah PAD merupakan salah satu indikator utama kemunduran kemandirian suatu daerah. Salah satu sumber utama PAD adalah pajak daerah dan retribusi daerah. Retribusi daerah pajak daerah memiliki peran dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik. Sedangkan retribusi daerah pembangunan retribusi dari layanan dan diberikan pemerintah terhadap masyarakat. Jadi pajak ini kawan-kawan untuk bagaimana kita masukkan ke negara, lalu pemerintah akan mengalokasikan untuk anggaran-anggaran nanti yang disalurkan kepada rakyat itu. Bisa mengerti sedikit kan? Oke, lanjut. Ya, adapun permasalahan yang akan kita bahas secara bersama pada pagi hari ini. Yang pertama, apa pengertian dasar hukum pajak kendaraan bermotor dan retribusi parkir? Dan yang kedua, bagaimana mekanisme pemungutan pajak kendaraan bermotor dan retribusi parkir? Bagaimana peran keduanya dalam meningkatkan pendapatan asli daerah atau yang biasa dikatakan PAD? Bagaimana dampak digitalisasi undang-undang, KUHP, ya kan, terhadap efektivitas pengelolaan pajak dan retribusi daerah? Dan terakhir, apa tantangan dan solusi dalam pelaksanaan pemungutan pajak itu? Oke, jadi adapun pengertian dasar daripada hukum pajak daerah adalah, jadi menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang tertuang oleh orang pribadi atau badan tanpa imbalan pembiayaan penyelenggaraan pemerintah daerah. Oke, ada yang mau bertanya? Teman-teman. Dan adapun dasar hukum yang mengatur pajak daerah dan retribusi daerah, yang pertama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD, yang kedua Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang ketentuan umum pajak daerah dan retribusi daerah, dan peraturan daerah yang diterbitkan oleh pemerintah daerah masing-masing. Selanjutnya, pajak kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. PKB termasuk dalam jenis pajak provinsi karena pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah provinsi melalui badan pemerintah daerah. Adapun dasar hukum dari pajak kendaraan bermotor yaitu pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD dan peraturan daerah provinsi masing-masing tentang pajak kendaraan bermotor. Dan adapun mekanisme pemungutannya, yang pertama subjek pajak, orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Yang kedua objek pajak, kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. Dan yang ketiga tarif pajak, bervariasi antar provinsi, misalnya 1% sampai 2% untuk kendaraan pribadi. Pemungutan dilakukan melalui samsat atau sistem administrasi manunggal satu atap.
Bapenda, Kepolisian, dan Jasa Raja. Pembayaran dapat dilakukan secara online melalui aplikasi Samsat Digital Nasional. Dan manfaat pajak kendaraan bermotor meningkatkan pendapatan daerah untuk pembangunan infrastruktur jalan dan fasilitas transportasi, dan mendorong tertib administrasi kepemilikan kendaraan, dan menjadi instrumen pengendali jumlah kendaraan bermotor di daerah. Adapun retribusi parkir adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir kendaraan di tepi jalan umum atau di lokasi milik pemerintah daerah. Adapun dasar hukum dari retribusi parkir yaitu pasal 19 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD dan peraturan daerah kabupaten atau kota tentang retribusi parkir. Adapun jenis retribusi parkir di tepi jalan umum dan retribusi tempat khusus parkir, misalnya parkir di pasar, terminal, dan gedung milik pemerintah daerah. Selanjutnya, mekanisme pemungutan dari retribusi daerah. Yang pertama dilakukan oleh petugas parkir resmi yang ditunjuk pemerintah daerah, dan pembayaran dilakukan secara tunai atau non tunai. Dan hasil retribusi disetorkan ke kas daerah setiap hari atau sesuai ketentuan Perda. Adapun manfaat dari retribusi parkir, yang pertama meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pelayanan publik, mengatur ketertiban dan penggunaan ruang publik, dan meningkatkan kenyamanan dan keamanan masyarakat dalam berparkir kendaraan. Selanjutnya, peran pajak daerah dalam meningkatkan PAD. Pajak kendaraan bermotor dan retribusi parkir memiliki peran signifikan dalam meningkatkan PAD karena keduanya bersifat massal dan berulang. Penerimaan dari PAD digunakan untuk pembangunan infrastruktur jalan dan transportasi publik, sedangkan retribusi parkir berkontribusi terhadap pelayanan umum dan kebersihan lingkungan perkotaan. Kedua sumber pendapatan ini membantu daerah dalam mewujudkan kemandirian fiskal, mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pusat, serta mendorong peningkatan kualitas layanan publik. Selanjutnya, dampak digitalisasi Undang-Undang HPP terhadap pengelolaan pajak daerah. Penerapan Undang-Undang HPP dan kebijakan digitalisasi pajak telah membawa perubahan besar dalam sistem pengelolaan pajak daerah, termasuk PKB dan retribusi parkir. Dampaknya antara lain yang pertama, efisiensi dan kemudahan layanan. Wajib pajak dapat membayar PKB melalui aplikasi Sidna atau e-Samsat, sementara retribusi parkir mulai menggunakan sistem e-parking di beberapa kota besar. Selanjutnya, transparansi dan akuntabilitas. Transaksi digital mengurangi potensi kebocoran penerimaan dan peningkatan kepercayaan masyarakat. Integrasi dan antarikasi data kendaraan pembayaran pajak dan pelanggaran lalu lintas dapat diintegrasikan dalam satu sistem nasional. Selanjutnya, peningkatan kepatuhan wajib pajak. Sistem digital yang mudah diakses meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak tepat waktu. Selanjutnya dan terakhir ialah tantangan dan solusi. Tantangannya yaitu masih terbatasnya jaringan internet di daerah terpencil dan rendahnya literasi digital masyarakat dan aparatur pajak. Adanya kebocoran retribusi parkir akibat petugas tidak resmi dan resistensi terhadap perubahan dari sistem manual ke digital. Dan adapun solusinya ialah peningkatan infrastruktur dan jaringan internet di seluruh daerah, pelatihan rutin bagi petugas pajak dan parkir mengenai sistem digital, penerapan sistem pembayaran non tunai untuk menutup celah kebocoran dan sosialisasi masif kepada masyarakat tentang kemudahan layanan digital pajak. Sekian materi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Jadi sebelum kita membacakan kesimpulan, ada yang ingin bertanya teman-teman? Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa saja tantangan dan hambatan
Oke, kawan, ataupun tantangan dan hambatan ya seperti yang dipertanyakan tadi, yang masih terbatasnya jaringan internet di hari-hari terpencil, rendahnya literasi digital masyarakat dan aparatur pajak, adanya kebocoran retribusi parkir akibat tugas tidak resmi, resistensi terhadap perubahan dari sistem manual ke digital. Oke. Solusinya? Nah, ya solusinya meningkatkan infrastruktur dan jaringan internet di seluruh daerah. Ya kan? Pelatihan rutin bagi petugas pajak dan parkir mengenai sistem digital, penerapan sistem pembayaran non tunai atau biasa dikatakan sekarang itu QRIS, ya kan? Keris kali, bukan QRIS. Untuk menutup celah kebocoran. Dan yang terakhir, sosialisasi masif kepada masyarakat tentang kemudahan layanan digital pajak. Nah, artinya kawan-kawan, ya dengan adanya sistem digitalisasi ini, jadi kita masyarakat itu sangat terbantu, ya kan? Tidak lagi kita melakukan secara offline, ya kan? Tidak lagi kita melakukan secara secara tunai karena adanya aplikasi yang sudah dirancang oleh petugas itu sehingga mempermudah kita untuk membayar pajak, kan begitu, ya kan? Ya. Jadi artinya ya tantangannya itu adalah ketika di desa-desa terpencil masih minimnya jaringan, ya masih minimnya pemahaman, ya kan? Nah itulah yang menjadi tantangan utama. Sehingga ya pajak digitalisasi ini belum mampu digunakan secara utuh di seluruh negara Indonesia ini. Ya ada lagi yang ingin bertanya? Saya rasa cukup ya. Oke. Jadi saya akan bacakan kesimpulan daripada presentasi kita hari ini. Kesimpulannya adalah pajak kendaraan bermotor dan retribusi parkir merupakan dua komponen penting. Ya, saya ulangi, pajak dan kendaraan bermotor dan retribusi merupakan dua komponen yang sangat penting. Ya, artinya dalam memperkuat pendapatan asli daerah atau yang biasa dikatakan PAD, keduanya tidak hanya menjadi sumber keuangan daerah, tetapi juga berperan dalam meningkatkan pelayanan publik infrastruktur, ya, dan ketertiban lalu lintas. Ya. Digitalisasi melalui UU HPP memberikan dampak positif bagi efektivitas pengelolaan pada daerah, terutama dalam aspek efisiensi, transparansi dan peningkatan kepatuhan wajib pajak. Jadi yang perlu diketahui oleh teman-teman semua bahwa pajak itu wajib untuk kita bayar. Ya, jadi kalau kalian tidak ada yang bayar pajak berarti kalian ilegal. Gimana Pak ini? Ya, artinya pajak itu sangat perlu. Masuk WC aja dibayar, ya kan? Apalagi kita nih hidup di atas negara hukum dan hukum itu harus ditegakkan sesuai dengan rule undang-undang yang berlaku, ya kan? Ya mungkin saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Bila ini taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.